Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Rodia Ulfa dengan NPM 21082010-212 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya akan mengangkat topik tentang bullying yang sering terjadi di sekolah, baik SD hingga SMA. Menurut KBBI, bullying dalam bahasa Indonesia disebut perundungan atau risa. Dan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Lalu apa sih faktornya? Faktor dari penyebab terjadinya bullying itu. Nah, faktor dari terjadinya bullying ini adalah kepribadian, komunikasi interpersonal antar anak dan dengan orang tuanya, peran kelompok atau teman sebaya, dan iklim sekolah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Kasus bullying yang terjadi di sekolah sangatlah banyak, bukan hanya antar siswa, namun seringkali terjadi antar guru dan siswa. Jenis-jenis bully sendiri terjadi yaitu penindasan secara fisik, penindasan secara verbal, agresi relasional, penindasan cyber, dan penindasan seksual. Salah satunya terjadi di SDN 2 Wirosari Ngadiman. Berawal dari satu siswa berinisial RS bermain bola di dalam kelas. Bola yang ditendang oleh RS mengenai jam dinding hingga jatuh ke lantai. Orang tua RS diminta oleh pihak sekolah untuk mengganti jam dinding yang pecah tersebut seharga 300.000. Tetapi orang tua RS tidak mampu untuk mengganti jam dinding tersebut karena kondisi ekonomi yang kurang memadai. Sejak saat itulah RS selalu dibully, bahkan disekap di kelas oleh teman sekelasnya. Rambutnya dijambak, diludahi, disiram air, dan kekerasan lainnya. Orang tua RS telah melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah. Tetapi respon dari sekolah tidaklah baik. Bahkan ayah dari RS diusir dari sekolah. Namun saat dikonfirmasi, pihak sekolah, khususnya kepala sekolah SDN Wirosari Ngadiman, membantah adanya bullying dan mengatakan bahwa itu terjadi karena kegaduhan antar siswa. Namun menurut saya pribadi ya, ini bukanlah sepenuhnya kesalahan orang tua atau siswa karena kejadian ini terjadi di sekolah yang masih perlu pengawasan guru dan staf atau karyawan sekolah. Saya juga membantah pernyataan kepala sekolah karena menurutnya ini adalah kegaduhan biasa antar siswa. Namun kegaduhan ini bukan kegaduhan biasa karena menyebabkan RS mengalami depresi berat. Karena bullying yang dirasakan oleh RS ini sudah terjadi selama 2 tahun, sejak kelas 4 SD. Pribadi RS kemudian berubah, RS sering mengurung diri, takut bertemu orang, sehingga tak mau lagi bersekolah. Saran saya terhadap kasus ini adalah peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap bullying sejak SD hingga SMA, serta pembuatan aturan yang jelas dan tegas mengenai kasus bullying di sekolah, serta mengedukasi kepala sekolah, guru, staf, karyawan, dan lainnya agar lebih tegas terhadap kasus bullying yang sering terjadi dan tidak menganggap hal ini adalah kegaduhan biasa yang terjadi antar siswa. Terima kasih.